Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davo Motasrinsyah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan sedikit membacakan tentang sejarah singkat Daulah Abbasiyah, mulai dari awal berdirinya hingga masa keruntuhannya. Saya akan membacakan ini melalui PowerPoint, biar kalian juga bisa ikut membacanya. Langsung aja ke PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita sudah ada di depan laptopnya. Kita langsung aja masuk ke PowerPoint-nya. Oke. Jadi, yang pertama, sejarah singkat berdirinya Daulah Abbasiyah sampai dengan masa keruntuhannya. Langsung aja masuk ke poin yang pertama, yaitu berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sejak tahun 750 Masehi hingga tahun 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah memegang peranan penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah. Wilayah Daulah Abbasiyah meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika Utara. Itu bisa dilihat petanya. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah sejak kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Yang memprakarsai gerakan ini adalah Muhammad bin Ali. Lalu Muhammad bin Ali ini menetapkan Kufah sebagai pusat kegiatan untuk menggulingkan Daulah Umayyah. Alasannya, sebagian besar penduduk Kufah adalah kelompok Syiah. Berakhirnya Daulah Umayyah dengan terbunuhnya khalifah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan yang ketiga, tahun 750 Masehi atau tahun 132 Hijriah di Fustat, Mesir. Ke poin selanjutnya, yaitu periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, periode pertama dimulai tahun 132 Hijriah atau sampai 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi. Berdiri sekitar 100 tahun lamanya. Periode pertama ini sejak awal berdirinya sampai pemerintahan ke-9. Disebut periode pengaruh Persia pertama. Pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Lanjut ke periode yang kedua, dimulai sejak tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi hingga 946 Masehi. Berdiri sekitar 102 tahun. Periode kedua ini sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwawiyah di Baghdad. Disebut periode pengaruh Turki pertama karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat mendominasi pemerintahan. Lanjut ke periode ketiga. Berlangsung selama dari tahun 334 Hijriah sampai tahun 464 Hijriah atau dari 946 Masehi sampai 1075 Masehi. Dimulai dengan berdirinya Daulah Buwawiyah hingga munculnya Bani Seljuk di Baghdad. Periode ini disebut juga periode Persia kedua. Yang Persia pertama itu tadi periode yang pertama. Karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwahiyah. Periode yang keempat dimulai sejak tahun 464 Hijriah sampai 623 Hijriah atau 1075 Masehi sampai 1225 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Seljuk di Baghdad. Yang dimaksud Seljuk ini adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki, yang merupakan keturunan Seljuk bin Yakub. Lalu ke periode kelima, dimulai sejak tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 1225 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada periode ini tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, namun kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah mulai melemah. Pada masa pemerintahan ini, bangsa Mongol menghancurkan Baghdad. Bangsa Mongol adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tengah. Lalu ke poin berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Faktor berkembangnya peradaban di era Daulah Abbasiyah ditandai dengan derasnya aktivitas intelektual masyarakat Islam. Kegiatan intelektual menjadi makanan rutin akal dan hati masyarakat. Kondisi ini pengaruhi terbukanya pintu intelektual Islam dengan masyarakat dunia lainnya. Daulah Abbasiyah sangat mensupport dan menyokong semua aktivitas penerjemahan literatur asing ke bahasa Arab. Abu Ja'far al-Mansur merupakan
pelopor penggiat aktivitas astronomi dan menetapkan kegiatan kerja kerajaan mengacu pada hukum-hukum astronomi. Abu Ja'far al-Mansur juga khalifah pertama yang menerapkan literatur asing ke bahasa Arab, di antaranya karya-karya Aristoteles, buku sanad India, dan berbagai literatur lainnya. Adapun perkembangan peradaban di Daulah Abbasiyah ini, yang pertama itu perkembangan keagamaan, yaitu ada bidang sejarah, bidang ilmu fikih, bidang ilmu hadis, dan bidang sastra bahasa. Lalu ada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah bidang sosial budaya, bidang musik, bidang politik militer, bidang ilmu pengetahuan, bidang kedokteran, bidang ilmu kimia, bidang matematika sains, dan bidang astronomi. Lalu ke poin selanjutnya, sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah ini terbagi menjadi 6, yaitu pimpinan pemerintahan, lalu wilayah, yang ketiga tanda kebesaran dan kehormatan, yang keempat itu angkatan perang, yang kelima itu baitul mal, dan yang terakhir yang keenam itu kehakiman. Masuk ke faktor terakhir, poin terakhir yaitu faktor kemunduran Daulah Abbasiyah atau masa keruntuhannya. Itu ada dua, ada faktor internal, yaitu yang pertama gaya hidup mewah di kalangan para pedagang. Yang kedua itu ada persaingan antar bangsa, lalu kemerosotan ekonomi, lalu ada konflik agama. Dan faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu yang pertama perang salib dan serangan tentara Mongol. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan melalui PowerPoint yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.